bisa memahami setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita dapat memperbaiki diri atau mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah kita buat. Menurut Mbak Ika, apa yang mendorong Mbak Ika untuk melakukan hal tersebut? Apakah ada sesuatu yang membuat Mbak Ika merasa perlu untuk mengejek atau mengolok-olok teman? Saya tidak tahu, Bu. Mungkin saya merasa tertekan atau frustasi. Saya mencoba melepaskan perasaan itu dengan cara yang salah. Ibu mengerti bahwasanya ada saat-saat kita merasa kesal, kita merasa tertekan, kita juga merasa frustasi. Tapi apakah dengan mengejek dan mengolok-olok teman itu cara yang tepat untuk mengatasi perasaan itu? Atau sebenarnya itu hanya membuat Mbak Ika mendapatkan hubungan yang buruk dengan teman-teman Mbak Ika? Saya tahu, Bu. Saya menyesal. Alhamdulillah Mbak Ika sudah menyadari dan menyesali ya. Yang terpenting yang kita lakukan sekarang adalah kita harus memastikan bahwasannya Mbak Ika tidak lagi melakukan hal begini. Menurut Mbak Ika, bagaimana yang bisa Mbak Ika lakukan untuk mengatasi hal ini? Saya akan berbicara dengan teman-teman saya dan meminta maaf kepada mereka. Saya akan mencoba lebih baik lagi dan tidak melukai perasaan mereka. Alhamdulillah, itu adalah langkah yang baik. Selain itu, penting juga bahwa semua yang ada di kelas itu harus dijaga perasaannya, harus kita saling hormati, sebagaimana yang sudah kita tuangkan di dalam keyakinan kelas kita. Masih ingat dengan keyakinan kelas itu? Masih lihat, Bu, itu keyakinan kelas kita yang ada di nomor 4, yaitu saling menghargai dan menghormati sesama teman. Alhamdulillah, mulai sekarang keyakinan kelas ini harus sama-sama kita lakukan. Dan jika kedepannya Mbak Ika mendapatkan tekanan lagi atau merasa kesal, merasa frustasi, Mbak Ika boleh untuk mencoba berbicara dengan guru gadis atau dengan guru lainnya supaya kita bisa mencarikan cara yang lebih positif untuk mengatasi perasaan Mbak Ika itu. Terima kasih, Bu. Saya akan melakukan yang terbaik. Iya, Ibu percaya bahwasannya Mbak Ika bisa belajar dari kesalahan ini dan Mbak Ika bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, Bu, terima kasih atas pengertian. Ya, saya akan menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ika. Silakan Mbak Ika kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nasrutul Maisa, kelas 6B SDN Saleh Timurharjo. Awalnya saya merasa cemas dan menyesal atas tindakan saya lakukan. Tapi setelah berbicara dengan Ibu Gadis, saya merasa sedikit lega. Terima kasih Bu Gadis, saya benar-benar merasa senang telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan saya akan berusaha keras untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Azam. Pagi Bu Gadis. Apa kabarnya Azam? Sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu mau bicara sebentar nih sama Azam. Boleh? Boleh Bu. Ibu ingin membicarakan masalah yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu di kelas kita. Ya Bu. Ibu ini sudah merhatiin Azam di beberapa jam pelajarannya Bu Gadis. Kelihatannya Azam ini senang sekali ngobrol dengan teman sebelahnya Azam, sehingga itu mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Jadi kalau Azam ngobrol itu bukan hanya mengganggu pelajarannya Azam, tetapi membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif. Maaf Bu. Maaf Bu Gadis, saya tidak menyadari bahwa Ibu sudah mengerti. Ya, Ibu tahu bahwa kita semua ini memang pernah melakukan suatu kesalahan ya. Nah, menurut Azam, apa yang Azam lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu. Menurut Azam,
fokus lagi saat belajar? Saya janji akan lebih baik lagi. Saya akan mencoba lebih baik lagi untuk memperhatikan pelajaran dan tidak mengobrol. Jika ada sesuatu yang bisa membantu, mungkin untuk saya di sebelah papan tulis dan tidak bersebelahan lagi bersama Anis. Wah, itu adalah ide yang baik sekali. Jadi, jika kamu merasa duduk di tempat yang lebih dekat dengan papan tulis dan tidak duduk lagi dengan teman sebangku yang lama, itu bisa membuatmu lebih fokus dalam pelajaran dan tidak membuatmu lebih tergoda ngobrol lagi. Kita bisa mencoba itu. Selain itu, coba ingatkan terus diri kamu untuk menyadari bahwa pentingnya fokus selama pelajaran. Karena ini bukan hanya untuk manfaat dirimu sendiri, tetapi juga ini bermanfaat baik untuk seluruh teman-teman kelas. Ibu Gadis, terima kasih atas nasihatnya. Sama-sama Azam, Ibu tahu Azam memiliki potensi yang besar. Azam adalah anak yang cerdas dan Ibu yakin Azam bisa memperbaiki perilaku Azam. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk mencapai hal itu. Jika nanti suatu saat Azam memerlukan bantuan atau ada hal lain yang ingin Azam diskusikan, Azam jangan ragu ya untuk berbicara dengan Bu Gadis. Ya Bu, terima kasih. Saya akan mencoba lebih keras. Baiklah, Ibu berharap kita bisa melihat perubahan positif dalam perilaku Azam di kelas. Terima kasih sudah berbicara dengan Bu Gadis. Ya Bu, terima kasih juga Bu Gadis sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri saya. Sama-sama Azam. Sekarang silakan Azam kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Rizky Azam Pertama dari kelas 6B SDN 1 Timbul Harjo. Awalnya saya mungkin merasa agak khawatir dan malu karena menyadari bahwa perilaku saya telah mengganggu pembelajaran teman-teman saya dan membuat suasana kelas tidak kondusif. Namun, setelah berbicara dengan Bu Gadis, saya merasa sangat lega. Saya akhirnya menyadari bahwa mengobrol saat jam pelajaran bukan hanya mengganggu pembelajaran saya, tapi juga teman-teman saya. Ini adalah kesalahan yang sangat saya sesali. Saya berjanji untuk menjadi lebih fokus dan menjaga perilaku positif di kelas. Terima kasih Bu Gadis karena sudah memberi saya kesempatan